Kita minta supaya Tuhan menjadikan hati kita seperti tanah yang baik. Seringkali kita dengar firman, tapi belum tentu kita benar-benar mendengarnya. Mari kita saksikan video berikut ini sebelum kita akan berdoa, sebelum kita membaca firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mohon jadikan hati kami seperti tanah yang baik, supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan, itu boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan berbuah berkali lipat dalam hidup kami. Kami mungkin sudah sangat sering mendengar firman Tuhan, tapi kami diingatkan sekali lagi melalui firman-Mu, melalui pujian yang kami nyanyikan, melalui klip video yang kami saksikan. Ini juga yang Yesus katakan, banyak yang mendengar firman, tapi tidak benar-benar mendengar. Sehingga dengan begitu gampangnya si iblis mencuri firman itu. Ataupun ketika ada himpitan-himpitan kehidupan, tantangan-tantangan kehidupan, kami mengalami tekanan dan firman-Mu seolah-olah tidak berkuasa. Atau seperti kami mendengar dan di tempat ini kami begitu berapi-api, tapi waktu kami pulang ternyata hidup kami sama, kembali dalam hidup yang lama. Ini semua adalah masalah hati kami. Dan itu kami mohon ya Tuhan, jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, supaya ketika benih firman ditaburkan, benar-benar berakar, bertumbuh dan berbuah. Menyerahkan pemberitaan firman-Mu sore hari ini
agar kiranya Tuhan memampukan kami benar-benar mendengar dan menolong kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, bukan jadi semata-mata pendengar firman, tapi juga boleh menjadi pelaku-pelaku firman dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, sore hari ini kita akan bersama-sama memikirkan bagian firman Tuhan dalam tema My Tribute dari kitab Roma. Saya mengajak kita membaca Roma pasalnya yang ke-6. Mari saudara kita melihat Roma pasalnya yang ke-6. Kita akan baca di dalam ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-14, ya. Ini bagian yang penting, yang biasa mungkin juga saudara sudah pernah membaca dan merenungkannya, dan sangat luar biasa mengingatkan kita tentang identitas kita di dalam Kristus. Mari kita baca bergantian. Saya baca ayat 1, saudara baca ayat 2. Kita bergantian sampai dengan ayatnya yang ke-14. Judulnya Mati dan Bangkit dengan Kristus. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas dia. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Saudara yang dikasihi Tuhan, kitab Roma merupakan kitab yang sangat unik di dalam kekristenan. Karena banyak yang menyatakan bahwa kitab Roma merupakan intisari iman percaya kita. Tidak heran di dalam tradisi gereja, di dalam gereja mula-mula, beberapa gereja menjadikan kitab Roma sebagai bahan katekisasi. Karena disusun begitu rapi oleh Rasul Paulus dalam satu logika berpikir yang sangat indah, menyampaikan tentang bagaimana manusia tanpa Kristus, dan bagaimana manusia di dalam Kristus, dan bagaimana pengharapan yang mereka alami ketika mereka boleh hidup di dalam Kristus. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, karena itulah kita biasanya kalau bicara penginjilan seringkali pakai kitab Roma. Ayat-ayat yang kita kenal biasanya kitab Roma. Roma 3 ayat 23, Roma 6 ayat 23. Itu ayat-ayat yang terkenal di dalam kita memikirkan tentang penginjilan. Tapi ada hal yang menarik yang saya ingin saudara sore hari ini sama-sama kita pelajari, yaitu bagaimana
Kehidupan yang kita pikirkan sekarang ini merupakan respon dari hidup yang sudah dipersatukan dengan Kristus. Saudara, kalau kita memperhatikan apa yang dituliskan oleh Paulus di dalam Roma pasal yang ke-6 ini, kelihatan dengan jelas sekali ada satu respon yang harusnya dimiliki dari orang-orang yang mengalami karya keselamatan Tuhan dalam hidupnya. Tema kita My Tribute. Karena Dia sudah selamatkan saya, maka tribute apa yang saya persembahkan. Kalau bicara tribute sebenarnya dalam bahasa Inggris lebih sering dipakai kepada raja yang kepadanya dipersembahkan sesuatu upeti seperti itu yang dipersembahkan oleh orang-orang yang dipimpinnya. Jadi saya pikir ini satu penghormatan, satu persembahan hidup yang meresponi anugerah Allah. Nah, saya mau mengajak kita sebelum masuk ke Roma 6, kita lihat sebentar apa karya Kristus yang sudah Dia lakukan bagi kita dalam catatan kitab Roma pasal yang ke-5. Saya pilih 2 ayat buat kita untuk saudara mengerti apa yang disebutkan, apa yang dimaksudkan dengan kasih Allah. Waktu terbatas, tidak mungkin saya eksposisi panjang, tapi saudara mari perhatikan Roma 5, kita baca ayat yang ke-5. Pria tolong baca ayat yang ke-5, wanita baca ayat yang ke-8. Oke? Roma 5, yang pria baca ayat yang ke-5, yang wanita baca ayat yang ke-8. Jelas ya? Pria duluan karena kami dicipta lebih dulu. Benar ya? Jadi bagian dosa cewek duluan loh yang berdosa. Coba tuh ya. Makanya sekarang kalau makan jadi ladies first kali ya. Karena cowoknya rakus. Sama aja. Baik, kita baca Roma 5 ayat 5. Yang wanita nanti langsung ayat 8. Pria mulai 1, 2, ya. Saudara perhatikan, menurut Roma pasal 5 dari 2 ayat ini, perhatikan bagaimana kasih Kristus dinyatakan. Dan saudara bisa melihat yang pertama yang ditulis di ayat 5, kasih Allah telah dicurahkan ke dalam atau di dalam hati kita oleh siapa? Oleh Roh Kudus. Sehingga perhatikan lagi ayat yang ke-8, Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita karena Kristus telah mati untuk kita. Jadi memang menarik untuk kita perhatikan ada 2 hal utama bagaimana kita mengimani Allah mengasihi kita. Pertama, Allah mencurahkan kasih-Nya di dalam hati kita oleh Roh Kudus. Dan yang kedua adalah Allah menyatakan kasih-Nya ketika Kristus mati bagi kita. Saudara, saya mau balik pembahasannya. Saya mulai di ayat 8 dulu supaya kita pahami. Ini konsep penting dalam kekristenan. Kalau saudara perhatikan apa yang disampaikan, karya yang paling agung yang menyatakan kasih Allah adalah kematian Kristus di kayu salib. Saya pikir ini sangat unik dalam kekristenan. Benar ya? Kalau saudara belajar agama yang lain, maka saudara akan kagum ketika belajar Alkitab, melihat betapa fokusnya Alkitab kepada kematian Kristus. Beda sekali kalau kita baca yang lainnya. Bahkan pendiri-pendiri agama yang lain mengajarkan kepada murid-muridnya tentang ajarannya, bagaimana mereka mesti meniru karakternya, bagaimana mereka mesti hidup dengan baik dan seterusnya. Tapi kekristenan, fokus daripada iman kita, perhatikan apa yang Yesus katakan. Justru fokusnya pada kematian Kristus. Ketika Tuhan menyuruh kita mengingat Dia, apa yang Dia minta kita ingat? Ajarannya saja? Enggak.
Pasti ajarannya penting. Tapi menarik sekali, Tuhan minta kita ingat kematiannya. Ketika malam itu dia mengambil roti, dia memecah-mecahkannya. Dia bilang apa? Ingatlah, perbuatlah ini untuk mengingat. Inilah tubuhku yang ku serahkan, yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Dia ambil anggur, inilah darahku yang dicurahkan. Perbuatlah ini sampai sekarang. Mungkin saudara baru dengar hari ini ya. Kalau kita perjamuan kudus, kita lagi ingat apa? Kematian atau kehidupan Yesus? Kematiannya. Kenapa begitu fokus? Bahkan lambang gereja kita apa? Salib. Salib itu apa? Alat hukuman mati zaman Romawi. Zaman sekarang alat hukuman matinya apa? Kursi listrik gitu ya. Ditembak, tiang gantungan gitu kali ya. Masih ada penggal? Oh begitu ya. Prancis abad yang lalu, sekarang udah nggak ada dok ya. Jadi kalau lihat, bayangkan kalau saudara lagi jalan sekarang, lalu saudara pakai kalung kursi listrik, kira-kira gitu. Orang nanya itu apaan? Kursi listrik. Ya ampun. Apa yang mau disimbolkan? Apa yang mau diingat? Coba bayangkan. Apa yang Tuhan mau kita ingat? Tuhan mau kita ingat kematiannya. Karyanya yang sangat agung di Kalvari, yang dia lakukan 2000 tahun yang lalu demi engkau dan saya. Supaya kita yang hidup dalam dosa boleh mengalami kelepasan. Sehingga kalau saudara perhatikan, tidak heran Paulus mengatakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Kasih Allah, kasih yang inisiatif. Tuhan gak bilang, bereskan dulu dosamu baru aku mau mati buat kamu. Dia mati bahkan waktu kita masih berdosa. Dan karyanya paling utama di kayu salib. Di mana Yesus bilang sudah selesai? Di palungan? Enggak ya? Bayangkan baru lahir, terus kemudian Yesus tiba-tiba kalau di palungan dia ngomong begitu, lari itu gembala semua ya. Sudah selesai, lari dia. Anak kecil kok ngomong gitu. Yesus bilang sudah selesai, bukan pada waktu dia selesai mengadakan mujizat, berjalan di atas air, lalu kemudian Yesus bilang, sudah selesai. Wah, kalau gitu Yesus datang semua buat akrobat, saudara. Yesus tidak bilang sudah selesai ketika dia habis kasih makan 5.000 orang. Terus dia bilang sudah selesai, terus dia pulang. Kita nggak akan selamat, dia cuma gendut doang pasti. Makan aja kerjanya, sudah selesai. Tapi karyanya itu selesai di mana? Di kayu salib. Disitulah Yesus berkata, sudah selesai. Yang berarti dosamu, dosaku, hutang dosa kita, hukuman dosa kita, dia selesaikan, dia tanggung bagi kita. Dan itulah kasih yang terbesar. Bukan kasih yang menuntut engkau dan saya, tapi kasih yang bahkan memberi bagi engkau dan saya. Karena itu memang bahasa Indonesia paling jelas menjelaskan kasih ya. Apa itu kasih? Kasih, ya kasih ya. Love is giving. Love is not taking. Love is giving. Kasih, ya kasih. Di salib itulah kelihatan dengan jelas. Ketika manusia masa kini, manusia modern begitu egois. Apa yang untuk saya? Apa yang untuk saya? Siapa yang paling utama? Saya. Sin, dosa. Fokusnya apa? Saya. How do you spell sin? S-I-N. Ada yang bilang, what is sin? Sin is the I in the center. Aku yang paling utama. Jangan heran manusia dalam dosa, boro-boro lihat orang lain. Pokoknya aku mau dapat apa? Aku mau dapat apa? Karena itulah Tuhan datang di salib itu. Dia menunjukkan kepada kita, dia datang bukan untuk dirinya. Perlu kayak datang buat saudara? Yang dosa kita kok yang nanggung dia? Tapi itulah kasih yang Tuhan mau tunjukkan supaya engkau dan saya yang masih hidup dalam dosa, aku yang paling utama, berhenti dan kemudian memberikan kemuliaan, tribute teragung kepada Allah yang mengasihi kita. Ya, kalau ingat lagu itu ya, kasih ibu
kepada beta. Yang paling mirip mungkin sama kasih Allah, kasih ibu ya. Walaupun ibu pasti nggak sempurna juga, namanya manusia ya. Tapi kalau dengar lagu itu kayaknya, aduh saya membayangkan luar biasa ya. Kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa. Gimana kasihnya? Hanya memberi. Pernah hayat nggak lagu itu? Mamamu hanya memberi, tak harap kwitansi. Banyak juga mama-mama ngarepin kwitansi ya. Cepat besar ya nak, jangan lupa ajak mama jalan-jalan keliling dunia. Kan udah digedein kwitansi. Saya pikir sangat indah. Dan karena ini lagu anak-anak, dia harus cari ilustrasi yang paling dekat dengan apa yang dia tuliskan dalam syairnya. Makanya kalimat terakhir, bagai sang surya menyinari dunia. Matahari nggak bilang, kau nggak mandi besok aku nggak bersinar. No. Dia hanya memberi, terus memberi, terus memberi. Saya pikir itu harusnya lagu tentang Allah. Kasih Allah kepada saya tak terhingga sepanjang masa. Gimana artinya? Hanya memberi, tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Saudara, kalau kamu mengerti kasih Allah, kamu akan punya pemahaman yang sangat berbeda. Dan kasih itu sudah ditunjukkan di Kalvari 2000 tahun yang lalu. Karena itu ada kalimat yang indah dari John Stott. Bisa jadi like this ini di Facebook ya. If you want to learn about love, you should look not in dictionary, but go to Calvary. Yang artinya, kalau saudara mau belajar tentang kasih, bukan buka kamus, pergi ke Calvary. If you want to learn about love, you should look not in dictionary, but at Calvary. Kasih yang Tuhan berikan kepada kita bukan statement, tapi action. That is love. Bukan cuma ngomong aku mengasihimu, boro-boro mengasihi. Tapi aksinya jelas. Love is action. Love is commitment. Love is not only emotion. Kadang-kadang orang sekarang mengerti love itu emotion. Aduh, I love you, you love me, we love-lovean gitu ya. Cuma cetek saudara. Tapi kasih yang berkomitmen, meskipun engkau masih berdosa, tapi aku mengasihimu, Tuhan berikan nyawanya bagi kita. Itu fakta historis. Itu fakta historis 2000 tahun yang lalu di Bukit Kalvari. Anak Allah menyerahkan nyawanya supaya saudara dan saya yang harusnya binasa boleh selamat. Pertanyaannya, kita kan ada nggak yang hadir 2000 tahun yang lalu? Kak, saya bagian kiri kaki Yesus. Ada nggak? Coba di kanan salib. Gue di belakang kak lagi nyender. Coba, ada nggak yang hadir? Nggak ada kan? Nah pertanyaannya begini, bagaimana kamu bisa yakin bahwa Yesus mati buat kamu? Ini pekerjaan siapa? Siapakah yang bekerja sehingga engkau bisa percaya pada sebuah peristiwa 2000 tahun yang lalu yang kau sendiri nggak pernah ada di sana, tapi kau berkata, betul Tuhan sudah mati bagi saya. Itulah pekerjaan dari Roh Kudus. Roh Kudus membawa, atau bahasa teologianya, mengaplikasikan pengalaman historis keselamatan menjadi pengalaman pribadi kita. Karena itu ingat, ayat itu bilang apa? Yesus sudah mati, Allah menunjukkan kasihnya bagaimana? Di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Tapi melalui apa? Allah mencurahkan kasihnya kepada kita. Bisa lihat indahnya ayat itu? Kasih Allah dinyatakan dengan Yesus mati. Tapi kalau tidak pernah saya mengalami karya Roh Kudus membawa saya percaya pada karya kematian Kristus dan kebangkitannya, saya nggak akan pernah sampai. Karena itu saya coba bacakan penjelasan yang indah ini. Allah telah membuktikan kasih-Nya kepada kita dalam kematian anaknya, dan mencurahkan kasih-Nya ke dalam kita melalui Roh yang dikaruniakannya. Sehingga terjadi dua hal. Secara objektif dalam sejarah Allah menunjukkan kasih-Nya, maupun secara subjektif dalam pengalaman rohani.
kesatuan pelayanan historis anak Allah di salib dan pelayanan masa kini dari Roh Kudus dalam hati kita merupakan ciri yang paling bernas dan memuaskan dari Injil. Jadi saudara, waktu kita menghayati bagaimana Paulus menyampaikan tentang kasih Allah, karya Allah, dia ingatkan apa yang terjadi secara historis, tetapi itu bukan cuma fakta historis, kita punya relasi di situ. Saya suka pikir gini ya, coba saya kasih 2 kalimat. Kalimat mana yang saudara lebih suka? Kalimat pertama begini. Wanita terkaya di dunia adalah Ratu Elizabeth dari Inggris. Ini kalimat pertama ya. Kalimat kedua. Wanita terkaya di dunia adalah Ratu Elizabeth dari Inggris dan dia memberikan semua kekayaannya kepada saya. Lebih suka yang mana? Yang kedua ya. Matre. Kenapa? Karena kalimat pertama hanya berisi informasi, tapi kalimat kedua bicara relasi. Paulus seolah-olah mau bicara kepada jemaat yang dituliskan, kepadanya kitab Roma dituliskan. Allah sudah memberikan anaknya, itu fakta objektif, sejarah. Secara khusus sih bisa jadi informasi. Tapi bukan hanya itu, Roh Kudus menjadikannya relasi dalam hidup kita. Semua orang di luar sana bisa bicara, Yesus mati. Tukang teh botol depan juga bisa ngomong. Ajarin aja, bilang ya Yesus mati, Yesus bangkit. Tapi hanya kita yang mengalami karya Roh Kudus dalam hidup kita bisa berkata, Yesus mati bagiku, Yesus bangkit bagiku. Kuasa Roh Kudus mencurahkan kasih objektif historis itu dalam pengalaman subjektif kita. Wah, saya pikir ini indah sekali. Setelah Paulus bicara tentang kasih, bagaimana Allah mengasihi kita habis-habisan dengan kasih yang luar biasa, lalu dia masuk ke pasal 6. Kenapa pasal 6 ini muncul? Nampaknya Paulus membaca cara pikir jemaat yang mungkin iseng, nanyanya gini, asik juga ya, Tuhan sudah mati buat saya, dosaku sudah diampuni, kalau begitu bagaimana hidupku? Bisakah saya hidup terus-menerus berdosa? Ternyata ada orang yang berpikir begitu. Jadi boro-boro my tribute, dia mikirnya gini, Tuhan kan sudah ngampunin dosa. Pertanyaan saya gini, kalau Tuhan ngampuni dosa, Tuhan ngampuni dosamu yang mana? Yang dulu, yang sekarang, atau yang akan datang? Semuanya. Enak dong ya? Memang jawaban yang benar semuanya. Itu teologis. Yesus mati untuk semua dosa-dosa kita, yang dulu, yang sekarang, yang akan datang. Nah, pertanyaannya isengnya muncul kan? Kalau gitu asik ya, belum bikin dosa udah diampuni. Nah, kalau tahu ada ATM lagi banyak duitnya, masa nggak dipakai sih? Kadang-kadang itu cara pikir kita ya. Ternyata ada juga di kitab Roma yang mikir gitu. Asik juga nih pengampunan. Kalau nggak dipakai berdosa, gimana pengampunannya kelihatan? Iya kan? Iya dong. Tip X-nya Tuhan banyak. Kalau nggak bikin kesalahan, gimana mau kepake tuh tip X? Kira-kira gitu. Sehingga mulai ada orang yang memikirkan, kalau begitu mari rajin-rajin berbuat dosa. Gila ya? Udah diselamatkan sama Tuhan, mikirnya let's go on sinning. Mari kita semakin giat berdosa, supaya waktu kita makin berdosa, makin kelihatan kan Tuhan beranugerah. Kita sih geli, tapi itu mungkin juga sikap kita. Makanya tidak heran banyak orang yang sudah Kristen, sudah datang ke gereja, ikut kebaktian, dengar firman gak sungguh-sungguh, ya hidupnya pulang gak berubah. Mari lihat ayat 1 tadi ya. Saya coba masuk ke Roma 6-nya. Kalian perhatikan ya, ayat 1 ya, kalimatnya apa? Jika demikian, ternyata ini Paulus bilang sama orang-orang itu ya. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Jawabnya apa? Sekali-kali tidak. Hei kamu yang mengerti anugerah Allah, sekali-kali tidak. Jangan mempermainkan anugerah Allah. Jangan pikir Tuhan maha pengasih, maha penyayang, karena itu rajin-rajin berdosa. Paulus menggambarkan hidup Kristen sangat luar biasa. Sehingga hidup Kristen yang digambarkan Paulus bukan hidup di luar yang dipoles-poles.
hidup yang simbolik. Kadang-kadang kita sekarang jadi orang Kristen simbolik gitu ya. Kayaknya kalau bawa Alkitab yang besar jadi rohani. Wih, gitu ya. Saya pernah diprotes gitu, Kak Alex bawa Alkitabnya kurang berwibawa. Hah? Ada gitu ya? Ini remaja kan, saya banyak layani remaja. Kak Alex kalau bawa Alkitab jangan terlalu biasa dong. Berwibawa dikit, gimana caranya? Ya gini Kak, kalau jalan diangkat sedikit. Itu cara dia mengerti tentang wibawa rohani. Lalu ada adik kelompok, adik remaja di gereja saya pernah bilang itu, Kak sekarang saya sudah tidak takut tidur sendiri. Kenapa? Saya taruh Alkitab. Buat apaan? Ya kalau ada setan Kak saya. Kita ngelawan setannya model Hollywood, ya. Begitu kan cara melawan iblis? Alkitab bilang apa? 1 Petrus 5, coba lihat sebentar. Nanti kalian nggak tahu lagi cara melawan setan ya. Terpulangnya gue kalah dalam setan. 1 Petrus 5. Ayo yang mau lawan setan baca. Saya baca ayat 8, kalian baca ayat 9 ya. 1 Petrus 5, saya baca ayat 8, kalian baca ayat 9. Saya dulu ya. Ngapain gue hitung ya? Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawannya pakai apa? Iman. Iman timbul dari pendengaran akan dari bel atau enggak ya? Firman Tuhan. Rajin baca firman Tuhan. Jadi kalaupun kita sekarang banyak kerohanian begitu, kita pikir firman Tuhan ini Alkitabnya, fisik Alkitabnya. Sehingga saya bilang sama adik remaja itu, kau punya 1000 Alkitab di rumahmu, kau buka semua, kau tidur di atasnya, tapi kau nggak pernah baca, imanmu nggak bertumbuh, setan datang, kau pikir bisa lawan nih. Kau kebanyakan nonton vampir sih. Cara kita ngelawan setan, sinetron deh. Apalagi sinetron kita kan kesetanan ya. Orang bingung juga lihat ya. Lihat film di bioskop, pocong 1, sequel 2, 3. Nggak mau kalah kuntilanak bikin juga 1, 2, 3. Terakhir lebih gila, gabung pocong kuntilanak. Mikir-mikir kita negara yang beragama, masjid penuh hari Jumat, gereja penuh hari Minggu, tapi kita lebih kesetanan saudara. Ya? Sehingga ini bayangan saya melihat bagaimana kita berpikir cuma sekedar simbolik. Kita tidak mengerti iman kita dengan baik. Karena dasarnya kita nggak pernah baca dan renungkan. Sehingga waktu saya perhatikan ketika Paulus berkata, kalau kamu sudah dalam Kristus, jangan lagi terus-menerus berbuat dosa. Orang yang mengerti anugerah Allah tidak akan mempermainkan anugerah Allah. Dan gambaran yang Paulus berikan tentang hidup rohani bukan sekedar ditempel-tempel, tapi satu gambaran putus hubungan. Dia pakai gambaran mati dan bangkit untuk hidup yang baru. Saya pikir ini menarik ya. Paulus tidak bilang hidup baru adalah hidup yang makin banyak pakai make up supaya lebih kelihatan rohani. Banyak pakai simbol, perbesar salibmu. Kalau perlu pikul salib dari gerbang depan. Bukan. Bayangkan ya, kalau orang cari ilustrasi dan dia udah tidak ketemu lagi ilustrasi apa yang mau menggambarkan benar-benar hidup ini baru. Paulus akhirnya bilang begini, hidup Kristen itu seperti mati dan bangkit, benar-benar baru, totally new. This is a totally new life. Kita punya kehidupan dalam hidup ini. Kalau kita mengenal Tuhan ada 2 volume. Volume pertama dari kita lahir sampai kita sebelum terima Yesus, itulah hidup di dalam dosa. Dan ketika kita terima Yesus, volume pertama ditutup, digambarkan oleh Paulus mati, dan sekarang kamu hidup. Ini benar-benar baru. Kebangkitan Kristus membawa hidup yang baru, dan inilah sekarang yang kamu hidupi ke depan. Sehingga kita tidak lagi hidup dalam volume 1. Kita hidup dalam volume 2 hidup kita sejak terima Yesus sampai kita berjumpa dengan Dia. Dan Paulus pakai gambarannya apa? Kematian dan kebangkitan. Lihat cara dia berargumentasi tadi. Ingat loh, Yesus mati terhadap dosa
Selesai itu dia bangkit, dia hidup bagi Allah. Coba lihat ayat yang kelima. Saya senang sekali ayat ini ya. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kapan-kapan kita bahas menjadi satu, yaitu sangat teologis. United to Christ. Jadi Paulus melihat, kalau kita pakai bahasa kita sekarang, terima Yesus itu ya, pengalaman menerima Yesus itu kita dipersatukan dengan Kristus. Saudara kan nggak pernah ada yang mati. Sudah ada yang pernah mati? Sudah ada yang pernah bangkit? Belum kan? Tapi waktu kita dipersatukan dengan Kristus, perhatikan kalimat yang Paulus pakai. Karena Kristus mati, kita pun mati. Itu efek dari dipersatukan. Karena Kristus bangkit, kita pun bangkit. Ya, pahami dulu. Lihat ayatnya. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Saya langsung lompat ke ayat 10. Saya pikir ini kesimpulannya, 10 dan 11. Sebab kematiannya, ini kematian siapa? Yesus. Kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Itu Yesus. Bagaimana dengan kita yang sudah dijadikan satu dengan dia, yang sudah terima Yesus? Perhatikan ayat 11. Baca sama-sama. 1, 2 ya. Demikianlah. Wow, ini hidup yang baru. Kematian Kristus menandai dosa sudah selesai. Kebangkitan Kristus awal hidup yang baru. Karena itu kalau saya menghayati kematian dan kebangkitan Kristus, Jumat Agung dan Paskah. Di Jumat Agung Yesus tanggung semua dosa, selesai. Di Paskah itu awal kehidupan yang baru. Sekarang saudara dan saya bisa menyatakan saya mau hidup bagi Allah. I want to bring my tribute to Him. Kenapa? Karena Dia sudah mengasihiku luar biasa. Beda sekali sama agama tertentu. Mereka juga pay tribute to God. Tapi dasarnya apa? Reward and punishment. Pernah belajar itu? Kalau kalian anak psikologi ngerti ya. Kalau besarkan anak memang biasanya terjadi reward and punishment. Kalau kamu rajin belajar, naik kelas, papa beliin sepeda. Kalau nggak belajar baik-baik, jewer ya. Itu reward punishment. Tapi Roma 5, apa dasar kita taat? Ternyata dasarnya kasih. Tuhan sudah mengasihi kita. Makanya saya pikir gelo banget ya. Udah dikasihi, lalu kemudian responnya apa? Mari makin rajin berdosa. Ayo makin rajin berdosa. Itu nggak ngerti. Kita bukan seperti orang tertentu yang melakukan kewajiban ketaatan supaya dapat reward. No. Kita tidak berbuat baik supaya selamat. Tapi karena kita sudah selamat, makanya kita berbuat baik. Saya kasih contoh saudara. Kalau saudara mau mengerti anugerah, anggaplah misalnya begini. Di rumahmu ada satu Gucci. Gucci itu sangat luar biasa. Ada ceritanya, sejarahnya. Papa mama selalu cerita, Gucci ini sangat bersejarah. Dulu dibawa dari Tiongkok. Yang naik kapalnya itu ternyata sempat karam, lalu terapung-apung di tengah laut. Dia sampai pegang Gucci itu ya. Sampai akhirnya dia datang lah pas 3 bulan dalam perjalanan itu. Akhirnya Gucci itu selamat. Inilah hadiah pernikahan papa mama. Wih ya. Ini yang paling berharga. Di rumah itu semua yang paling berharga Gucci itu. Tiap kali papa mama pulang dicek Gucci gitu ya. Sampai satu waktu kamu di rumah lagi demam Piala Dunia, sepak bola, kamu sepak Gucci perang. Udah coba dilem, aduh udah Gucci udah hancur, udah susah. Akhirnya udah mulai ngepak baju. Diusir nih kurangnya. Gue udah pecahin yang paling berharga di rumah ini. Mungkin Gucci itu lebih berharga dari gue kali ya. Udah siap-siap kayak Afi ya. Nah, yang tereliminasi malam ini. Akhirnya udah siap gitu ya. Pas waktu itu terus papa mama pulang. Bener, begitu pulang yang dicek pertama Gucci. Begitu lihat Gucci, hancur berkeping-keping. Dicoba dilihat, kenapa ini? Dan cuma ada kamu di rumah. Kamu di pojok sudah pakai koper. Oh, papa mama marah luar biasa. Kamu nggak tahu diri, tahu nggak sejarah Gucci ini? Ceritain lagi. Bagaimana ini sampai ke sini? 3 bulan terkatung-katung, terapung-apung di tengah laut, akhirnya sampai dan ini. Akhirnya udah selesai. Yang terjadi kemudian apa?
Papa mama marah, di dalam kemarahan mereka yang bilang, memang kami sangat sayang Gucci ini, tapi biar bagaimana kamu anak kami. Kami sayang sama kamu. Ya sudah, Gucci bisa diganti. Kalau kamu kan nggak bisa, ya udah, unpack, balikin koper tuh. Jangan lebay. Terus kamu nanya, hah? Diampuni papa mama? Benar diampuni? Iya diampuni. Benar ya diampuni. Nah saya mau tanya, kalau kamu sudah diampuni, memecahkan benda yang paling berharga di rumah sudah diampuni, gimana sikapnya? Kalau kamu jadi, benar papa mama, ini diampuni. Oke kalau gitu saya mau pecahin yang lainnya. Kulkas, TV, komputer. Jadi kalian ngerti ya, nggak gampang mengerti kasih ya. Sekarang saya mau tanya, dosa kita yang paling besar sebenarnya apa? Kadang-kadang kalau orang merenungkan gitu, dosa yang paling besar sebenarnya menyalibkan anak Allah ya. Ya, ikut nggak nyalibin anak Allah? Yesus mati kan karena kita. Tapi kita nyanyi, karena kita, dia menderita, lu salah dong. Jangan nyanyi lagu itu dengan kebanggaan, karena kita gitu ya. Itu dihukum loh. Anak Allah dibunuh. Tapi pertanyaannya, ketika anak Allah dibunuh, kita salibkan. Memang kita harus lihat dua sisi ya, Allah mengampuni, tapi kita juga ada kontribusi. Kita melakukan, kita meminta, salibkan dia, bunuh dia. Kayak cerita tadi, cerita ini ya di teaser kalian itu. Saya coba hayati, kalau menyalibkan anak Allah saja diampuni, kira-kira bagaimana pulang respon kita? Oh kalau gitu saya mau apa, pornografi jalankan terus. Menyalibkan anak Allah jadi diampuni kok. Saya mau terus hidup jorok, ngomong jorok. Saya mau terus berpikir dengan pikiran saya yang najis. Saya mau terus munafik. Saya mau terus hidup di dalam kebobrokan. Itukah respon orang yang diampuni? Kalau kamu mengerti anugerah Allah, bukan demikian responnya. Justru itu orang yang tidak mengerti anugerah Allah. Karena itu lihat bagian terakhir dikatakan, hendaklah dosa ayat 12 jangan berkuasa lagi dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu pada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tapi serahkanlah dirimu, this is your tribute to God, sebagai orang-orang yang dahulu mati tetapi sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Dan saudara, saya mau tutup dengan aplikasi yang penting dalam kehidupan kita. Pikirkan baik-baik. Apa bentuk kasih kita yang paling utama kepada Tuhan? Kalau mikir-mikir kan kita udah tahu konsepnya ya. Sudah diampuni, udah dikasihi, maka saya tidak lagi lakukan dosa. Satu sisi sih oke, that's good. Tapi coba lihat Yohanes pasal yang ke-14 ayat 15. Kita lihat sebentar ayat ini. Saya kaget pertama kali mengerti ayat ini waktu saya masih SMA. Ayat ini berbicara jelas sekali bagi saya tentang apa arti mengasihi Tuhan. Mari kita baca 1, 2 ayat 14 ayat 15 ya. Yohanes 14 ayat 15. 1, 2 ya. Jikalau kamu mengasihi aku, ternyata mengasihi Tuhan bukan seberapa besar foto Yesus di dompetmu. Bukan. Bukan seberapa besar salibmu. Bukan seberapa besar kamu punya gambar Yesus, poster Yesus di meja belajar. No. Mengasihi Tuhan buktinya taat firman-Nya. Ternyata kasih dan ketaatan berjalan beriringan. Kita tidak bicara reward and punishment dan ketaatan, tidak. Kita bicara kasih dan ketaatan. Dan ternyata sumber paling utama adalah kita mengasihi Tuhan dengan taat akan firman-Nya. Saya dapat surat hari ini untuk Paskah kita. Pengurus melihat, kenapa ya banyak orang sudah dengar firman Kak, berapi-api seringkali seperti itu, tapi kok hidupnya nggak berubah. Saya lagi coba tanya pada diri saya dalam persiapan, kalau saya makin mengasihi Tuhan, apakah saya makin mengasihi firman-Nya?
saya makin mau baca firman-Nya, makin mau dengar firman-Nya, makin mau taat kepada firman-Nya. Seringkali kita gitu ya. Firman diberitakan, main gadget. Firman diberitakan, banyaklah distraksi kita ya. Ada juga yang bilang, ya ampun, gue gak butuh firman kayak gini. Gue udah dengar kemarin di gereja sama temanya. Sikap-sikap yang kita miliki terhadap firman Tuhan, mari kita ingat, apakah kita sungguh mengasihi Dia? Yang berarti apakah kita sungguh tekun membaca, merenungkan. Seringkali firman yang kita baca ini bukan primbon ya. Saya harap kalian yang jadikan firman Tuhan kayak primbon. Siapa yang aku harus kali ini? Sakeus. Kaget kamu kalian. Kadang-kadang ini seringkali saya melihat hati-hati menjadikan saat teduh sebagai primbon. Maksudnya gini, saat teduh hari ini pokoknya mesti bicara untuk hari ini. Belum tentu kan? Beberapa kali waktu kita baca, saya dulu waktu remaja ya, masih kecil gitu ya, baca Efesus pasal 5, istri tunduklah kepada suamimu. Ya iya, saat teduhnya istri. Suami kasihilah istrimu. Ini saya belum beristri. Tapi itu berguna buat saya sekarang setelah menikah. Ternyata Tuhan sudah memperlengkapi saya sejak remaja. Jangan jadikan saat teduh saya harus berguna hari ini. Belum tentu. Kadang-kadang Tuhan izinkan itu jadi tabungan rohani ketika kita butuhkan satu waktu kita nikmati. Istri, tunduklah pada suamimu. Hayati itu dari sekarang ya. Nanti kalau dapat suami tunduk ya. Jangan, nggak sama ayatnya. Istri tunduklah suamimu. Tunduk. Jelas tuh ayatnya. Susahnya gitu ya. Cewek-cewek PO susah tunduk sama cowok. Karena cewek-ceweknya perkasa. Pokoknya lihat cowok level dikit. Oke cowok, tunjukkan kamu bisa memimpin. Termasuk memimpin rumah tangga ya. Jadi bagaimana kita pulang hari ini? Satu sisi, jangan lakukan dosa. Jangan lakukan dosa lagi. Ucapkan syukur, my tribute is I want to live for you alone. Saya tidak mau hidup dalam dosa. Tapi another thing, ini yang dibuang, yang ditambahkan. Saya mau hidup dekat denganmu. Saya mau baca dan renungkan firman-Mu. Itulah kasihku kepadamu Tuhan. Itulah my tribute. Saya mau serius mendengarkan firman. Kalau saya bisa kasih waktu begitu lama untuk nonton film Korea berseri-seri, kenapa saat itu 15 menit aja nggak tahan saya? Saya kadang-kadang mikir gitu ya, tahan nggak sih kita? Tuhan kasih beberapa pengalaman buat saya. Salah satunya pengalaman kalau ke mall gitu ya. Dulu saya tinggal daerah Grogol ya, bukan rumah sakit jiwa gitu ya. Di situ tuh saya sering main ke Citraland, lalu kemudian suka main ke Gramedia di atas. Ya baca-baca buku nggak beli lah ya. Nah biasanya kan kalau naik ke atas itu menariknya, saudara lihat ya di mall salon itu kayak, pernah lihat salon di mall ya, kayak akuarium ya. Semua yang terjadi di dalam kelihatan nggak? Jadi saya lihat waktu itu di salon itu pas saya lagi naik eskalator, ada seorang ibu lagi di sini. Siapa itu? Krimbat, dia tahu ya Krimbat ya? Ya, tapi dia pakai helm nggak pakai motor ya. Lalu ternyata tante ini juga tangannya lagi begini. Satu lagi di sebelah sini. Saya pikir, aduh, mesti bayar gunting kuku kalau gue malah langsung. Ini apa? Media apa edisi? Media. Ternyata bukan cuma itu, saudara, kakinya juga. Jadi satu tante dikerjain 3 orang. 1, 2, 3 sampai kaki. Saya lagi mikir gitu ya. Numpang tanya, itu bayar nggak? Bayar lah ya, kalau dia yang punya ya. Habis selesai thank you coy. Kalau mesti bayar kan sama ini ya. Mahal nggak? Kayaknya mahal ya. Terus kemudian dia kasih waktu nggak? Jujur deh, kalau di Krimbat enakan cepat apa lama? Mau di Krimbat cepat gitu ya. Permisi ya, saya Krimbat ya. Tek, selesai. Kita begitu, hei, kemana lo? Krimbatin gue yang lama dong gitu ya. Dalam pengalaman itu seolah-olah Tuhan bicara sama saya. Lex lihat, saya mau tanya, kalau kalian di Krimbat atau manicure pedicure itu sekali seumur hidup? Enggak ya? Begitu besok, iya ada patah nih, pergi lagi.
Begitu dikit rambutnya, aduh lepek nih, rimbat lagi. Saya akhirnya Tuhan kasih kesadaran begini. Untuk hal yang bisa rusak, orang rela bayar mahal. Orang rela kasih waktu. Tapi untuk hal yang bernilai kekal, berapa banyak yang rela bayar mahal, kasih waktu. Ada remaja saya tanya, udah saat teduh nggak? Aduh kak, bahan renungannya lagi nggak ada. Ya belilah, mahal kak. Berapa harganya? 10.000. Lu beli komik setebal gaban begini bisa. Komik 50.000 gampang. Ini beli renungan 10.000. Dengar firman maunya cepat apa lama? Saya ntar lagi dikasih malaikat maut saya di situ. Turun nggak? Turun nggak? Saya mau aplikasikan firman. Enak kan dengar firman cepat apa lama? Maunya cepat ya? Kita ini hidup, kenapa? Coba aplikasikan pengalaman Krimbat di sini. Coba. Waktu saya bilang baiklah, kita akan tutup firman Tuhan. Lagi kak, lama kak, yang lagi lebih lama. Wih, kayaknya asik banget gitu ya. Aduh, saya kalau begitu khotbah ya semangat juga ya. Saya ingat teman saya cerita, dia pergi ke Sulawesi Barat, ke pegunungan pedalaman yang sangat dalam. Di sana kemudian mereka bikin KKR, berkhotbah buat orang-orang datang dari segala kampung, dari balik-balik bukit datang. Khotbah lah ya, orang Jakarta khotbah 1 jam khotbah. Pas amin, itu jemaat semua begini, nggak beranjak. Kaget ya, udah amin Bapak Ibu, udah selesai. Ada yang berdiri marah, Pak, khotbah lagi nggak? Itu bahasa saya ya, kan ini nggak mungkin dia gituin pendeta. Kenapa dia bilangnya apa saudara? Saya datang ke sini Pak, saya jalan kaki 1,5 hari, cuma dengar 1 jam, maaf, khotbah lagi. Jadinya khotbah lagi teman-teman, sampai diskusi tanya jawab sampai jam 12 malam, dari jam 7 malam. Karena mereka nggak mau pindah, nggak mau pergi. Kami datang jauh begini jalan kaki dengar firman 45 menit, maaf ya. Kadang-kadang mikir gitu ya. Kita dengar sebentar udah nggak betah, main iPad gitu ya. Kita gitu ya. Sekarang banyak sekali distraksinya. Walaupun kadang-kadang kita juga nggak tahu main iPad apa ya, ini digeser-geser aja. Yang penting nggak ngomong sama sebelah gua gitu kan. Jadi kadang-kadang kita suka gitu ya, bingung juga kalau nggak dapat SMS. Aduh, ada yang SMS dong, lagi belajar gitu. Puji Tuhan ada yang SMS, jadi ada distraksi lagi gitu. Waktu saat itu juga gitu kali ya. Saya itu lagi berpikir, katanya anak sekarang kita kalau lihat segala sesuatu itu jadi ikut pola internet. Lihatnya semua bentuk F. Kalian tahu bentuk F? F itu kan begini ya, 1, 2 gitu kan F ya. Maksudnya apa? Baris pertama dibaca lengkap, baris kedua cuma sampai tengahnya, di scroll ke bawah, terus gitu. Itu cara kita sekarang belajar ya, pengennya cepat ke bawah. Hati-hati juga kalau ternyata firman Tuhan kita perlakukan begitu. Terlalu banyak distraksi. Apakah hidupmu mengasihi Tuhan dan kau buktikan? Bukan hanya dengan membaca, merenungkannya. Masalah kita kadang-kadang bukannya mentaatinya, baca renungkannya aja nggak pernah, apalagi ditaati ya. Boro-boro sampai ditaati. Padahal lagu kita, saya takut banyak orang munafik di persekutuan. Banyak orang munafik di gereja. Nyanyinya, kalau orang kita nyanyi kan juga merem melek ya. Merem, pencuri masuk gak ketahuan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Bagus banget lagu ya. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Gimana cara mengasihinya? Refrennya bilang apa? Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, padahal nggak pernah. Banyak orang munafik di gereja ya. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan, asal nggak susah. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu dan hatiku. Saudara, saya tidak tahu bagaimana sikapmu mengasihi Yesus. Maukah kau pulang dan jadi berkat? Saya tutup dengan satu cerita tentang seorang pria di kota Kansas, Amerika. Ini pria yang sangat luar biasa. Seorang penulis buku bernama Bapak Robert Summer. Dia menulis buku yang berjudul The Wonder of the Word of God. Keajaiban firman Tuhan.
Dan karena itulah Robert Summer keliling ke seluruh dunia mencari orang-orang yang punya pengalaman yang sangat luar biasa dengan kitab sucinya. Dan dia menceritakan kisah ini. Seorang pria tanpa nama hidup di kota Kansas, Amerika. Pria ini masih muda, belum lama dia bertobat. Kemudian dia kerja di sebuah pabrik, saudara. Dan akhirnya yang terjadi adalah ada satu ledakan yang besar di pabrik itu. Dan dialah orang yang paling dekat dengan pusat ledakan itu. Puji Tuhan dia selamat, tidak mati. Tapi seluruh tubuhnya terkena luka bakar. Luka bakarnya tingkat yang parah. Kedua, telapak tangannya hancur sehingga harus diamputasi. Kedua, matanya buta. Dan waktu itu dia survive tapi tanpa bisa melihat lagi dan tanpa telapak tangan. Dan ketika orang bertanya kepada dia, ketika Tuhan izinkan kau hidup, sebenarnya kekecewaan apa yang kau miliki terhadap Tuhan dari peristiwa itu? Saudara, dia jawabnya begini, saya kecewanya karena sekarang saya tidak bisa lagi baca Alkitab. Dia ternyata baru mulai jadi Kristen, mulai mau baca Alkitab, dan dia kecewa karena dia tidak bisa lagi baca Alkitab rutin. Minta orang bacain terus juga susah. Kemudian kepikir untuk baca pakai huruf apa? Mau pakai huruf Braille, nggak punya telapak tangan. Sehingga dia kemudian mendengar cerita. Dia dengar cerita tentang seorang wanita di Prancis yang mengalami hampir sama dengan dia, kecacatan seperti itu. Dan wanita itu ternyata bisa baca Alkitab huruf Braille. Pakai apa? Pakai bibirnya. Wah, jadi bagian ketika pria itu dengar orang itu bisa baca Alkitab dengan huruf Braille, pakai bibirnya, pria ini pesan Alkitab. Orang buta itu yang hurufnya timbul. Dia sangat senang karena tidak mungkin dia minta orang terus bacakan Alkitab buat dia. Sehingga kemudian dia bilang, wah saya sangat senang. Sampai ketika Alkitab itu tiba, dia mulai coba tempelkan bibirnya. Dia coba tempelkan bibirnya. Ternyata tidak ada reaksi. Kebakaran itu telah membuat wajahnya rusak, termasuk saraf-saraf di sekitar bibirnya putus. Tidak bisa. Dia tempel, dia coba, tidak bisa. Sampai akhirnya tanpa sadar, lidahnya terjulur. Dan ketika lidahnya terjulur, ternyata saraf-saraf di ujung lidahnya masih peka. Sehingga kemudian dia mulai baca Alkitab pakai lidah. Ketika Bapak Robert Summer ketemu sama dia untuk menuliskan kisah hidup pria itu sudah selesai membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu 3 kali pakai lidah. Saudara baca Alkitab pakai apa? Nggak pakai lidah? Maka nggak perlu pakai jari kayak orang huruf Braille. Tapi belum tentu kesungguhan itu kita miliki. Pertanyaannya, kalau Kristus sudah mati dan bangkit, kasihnya sudah dicurahkan buat kita, apakah engkau mau mengasihi dia, menempatkan firman-Nya sebagai yang utama? That is your tribute. Bukan hanya tinggalkan dosa, tapi bangun habit, bangun hidup yang mengutamakan firman. Punya waktu-waktu, punya sikap dalam ibadah yang mengutamakan firman. Kiranya Tuhan menolong kita jadi pelaku firman. Amin. Mari kita berdoa. Ampuni kami Tuhan, kalau hidup kami selama ini ternyata hidup yang tidak sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Banyak kali kami gagal. Banyak kali kami lalai. Bukan hanya kami masih mengulang dosa-dosa yang sama Tuhan, tapi juga sikap hidup yang tidak memprioritaskan firman-Mu. Hari ini Engkau sudah menyapa kami.
Hidup kami sudah dikasihi luar biasa oleh Tuhan. Dan kami mau hidup bukan terus-menerus berdosa, bukan hidup mengabaikan firman-Mu, tapi hidup bebas dari dosa, hidup bagi Allah, dan hidup mengutamakan firman-Mu. Kami mau baca, renungkan, kami mau kasih waktu-waktu terbaik kami, supaya kami boleh mengalami dengan indahnya firman-Mu itu pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Kami mau supaya kehidupan kami bersama Tuhan, kami mengalami 2 Timotius 3 ayat 16. Firman Tuhan bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik kami dalam kebenaran. Tapi kalau kami tidak beri waktu baca firman-Mu, bagaimana fungsi firman itu bekerja dalam hidup kami? Karena itu hari ini, waktu kami merayakan kemenangan Kristus, kebangkitan-Mu yang sudah menandai kehidupan kami yang baru, kami minta hati yang sungguh-sungguh mengasihi-Mu Tuhan, supaya pulang dari tempat ini kami boleh mengalami firman-Mu itu mengajar kami, firman-Mu itu menyatakan kesalahan kami, firman-Mu itu memperbaiki kelakuan kami dan mendidik kami dalam kebenaran. Tolong kami Tuhan, bukan hanya menjadi pendengar firman, tapi sungguh-sungguh jadi pelaku firman dalam hidup kami. Dalam nama Yesus yang mengasihi kami sudah berdoa. Amin.